segala urusan kepada dia. Itu namanya menuhankan. Menuhankan pakai definisi apa ini kamu? Menuhankan aja tuh tadi yang aku bilang itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh jelas loh, sama kayak di KBBI. Apa artinya? Ya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, mempertuhankan, menuhankan. Mengikuti. Bukanlah. Menuhankan. Bukan. Itu yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Itu namanya menuhankan. Ini kok harus belajar bahasa Indonesia dulu. Ini ya memang ya Oten ya. Kayaknya dulu aku waktu Oten waktu aku jadi Oten nggak begitu-begitunya bego juga gitu loh. Ada bahasa Indonesia tuh masih paham aku. Kan Natali. Mungkin pertanyaannya gini kali kan Natali. Bang Alogo, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kan ada suara dari langit, suara Bapa. Terus ada burung merpati yang berupa Roh Kudus, dan ada Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes. Tuhannya Bang Alogo yang mana? Itu tadi Anda sudah menyebutkan di sana. Udah Anda baca kan? Iya, Tuhannya mana, Bang? Berarti Yang Kan ada suara tiga dari yang langit. disebutin. Ada Kan yang ada Tuhan di tiga. langit, ada yang dalam bentuk burung merpati, ada yang lagi di sungai. Yang mana yang Tuhanmu? Anda kan sudah membaca, mungkin ya berarti Anda sudah mengerti. Loh. Kalau sesuai dengan kepercayaan saya. Tapi karena kepercayaan Anda berbeda, Kok malu ya? makanya Kok Anda komplain. malu ya? Kita nanya, nggak ada yang komplain. Itu pertanyaan. Tuhannya yang mana? Kok malu sih? Tadi udah bolak-balik saya tanya, saya jawab. Gimana Anda? Ya udah, lebih simpel pertanyaannya deh. Bapak Tuhan, Allah Bapak Tuhan bukan? Allah Bapak Tuhan bukan? Allah. Iya, Tuhan bukan dia. Allah. Iya Tuhan bukan, dia Tuhan bukan. Tuhan dong, jelas. Oke, Roh Kudus Tuhan enggak? Yang dalam bentuk merpati itu Tuhan enggak? Roh Kudus dalam bentuk merpati waktu Yesus dibaptis. Itu Tuhan bukan? Macet. Macet guys. Macet guys, beserak guys, beserak. Serak ya. Serak kan, macet. Makanya jangan kebanyakan gitu loh, bingung kalian kan ditanyain. Ini permintaan juga di bawah 21 ini ya. Muslim semua apa ada yang Oten ya? Coba yang Oten coba dinaik. Ini yang mana Oten aku nggak tahu nama-namanya ini. Kadang Oten pakai nama-nama Muslim juga, ini bingung ini ya. Ya, untuk saudaraku yang Kristen di bawah tapping, yang sudah multi tapping di bawah biar bisa dinaikkan sama Kak Natalia. Yang Kristen typing yang minta naik, yang Kristen. Apa sih kalian mute nggak jujur? Siapa yang nge-mute? Nih, kuundang dia buka mic-nya ya. Congornya dibuka, congor, mulutnya dibuka. Ayo Alogo, muncungnya dibuka, muncung lagi. Mic-nya dibuka. Udah kuundang ya. Ayo, mic-nya dibuka. Kita ini nunggu jawabannya dia. Ngapain juga di mute? Aku tunggu kok jawabannya. Dikira nggak? Buang-buang waktu nunggu jawaban. Buang-buang waktu. Udah 50 tahun aku nunggu nih. 50 tahun kemudian. Belum juga dia jawab. Macet dia. Beserak dia. Beserak dia guys. Beserak. Mister Media. Oh yo, Mister Media. Kobeni ini coba Kobeni ini siapa yang Kristen sih? Mr. Media. Kristen ini dia. Mr. Media. Onyo nih kayaknya Kristen dia. Onyo. Pergi udah. Onyo masih ada. Kirain Onyo yang pergi. Onyo. Kenapa sih naik diem ya? Tapi minta permintaan. Masih muter. Bang Andi, iya masih muter. Alogo juga jangan mute aja lah, kau jadi berhala lo di sini, hei. Alogo buka dulu mic-mu, hei.
Wani-wani naik menang-menang mancet menang ya rek kuculuk ayo dibuka mic-nya. Dibuka dong. Ini nggak ada anten yang waras apa ya? Nggak ada lagi yang begini apa ya? Makanya anak Mars. Ih, jauh sekali dia anak Mars. Dari planet yang lain nih dia. Anak Mars. Anak. Aduh. Aduh bersera. Nggak ada kah oten-oten yang mau naik nih? Turunkan Alogo, dia cuma mau report gitu ya. Dia suka nge-report ya. Masa nge-report ya? Jangan-jangan dia mati. Masih hidup kah dia? Dia mati apa masih hidup ya? Aduh. User. Aduh, si user ini. Tadi ada Bu Karolin turun dia. Kok ini ya kameraku kok lap kenapa ya? Sinyal kah? Enggak, ini Alogo kenapa dia begini, kesian terguncang dia ya? Terguncang kayaknya dia meninggoy kayaknya Bang Handi, kayaknya dia. Dia udah sadar bahwa Tuhannya itu manusia, sadar dia. Gara-gara tadi habis di absen Bang Handi, kan ada Allah Bapa, ada Roh Kudus jadi merpati, ada Yesus di sungai. Nah, di absen itu langsung meninggoy dia kayaknya. Ya udah Ibu. Lancar ngomong. Kenapa marah-marah sih? Oh, Alogo masih hidup. Yang aku bilang meninggal itu Alogo, soalnya dia nggak ngomong. Kok marah? Istrinya jangan-jangan bukan ya? Oh, bukan ya? Kenapa? Oh, masih hidup. Tepuk tangan dulu lah. Aku kira tadi kau meninggoy, Bang Alogo. Lah kok di mute terus Bang Karolin yang marah. Kirain Ibu Karolin jangan suka marah-marah lah. Ini tante kayaknya tante jangan dendam lah sama itu loh. Ya marah lah. Kan sananya. Kan tuannya Ibu Karolin yang meninggoy 3 hari. Bentar. Tapi tadi yang saya bilang meninggoy itu bukan Tuhannya loh. Kok tersinggung ya? Yang saya bilang tuh Alogo dan saya nanya, jangan-jangan Alogo meninggoy. Saya nggak bahas Tuhannya Anda loh meninggoy apa enggak. Terlepas memang ada data ya Tuhan mau meninggal ya. Tapi saya meninggal bahas pun itu. dia, tapi dia naik ke surga, dia hidup pada hari yang ketiga, terus naik ke surga. Kau siapa? Oh, begitu. Ya, Terus waktu dia meninggal yang jadi Tuhan siapa? Kasih tepu, buka mic dong. Kalau kasih tepu ini orangnya cerdas loh, buka mic dong. Ini udah buka mic. Dia udah ngomong dari tadi kok Benny. Aduh kok buka Benny. mic lagi, buka kamera. Sorry, buka kameranya. Kalau dong. saya buka kamera, semuanya juga buka kamera lah. Nggak usah lah. Iya. Oke. Ibu Karolin ini orangnya baik, orangnya santun kok. Kalau pernah diskusi juga sama saya, orangnya baik kok. Baiklah dia. Wanita Saking baiknya Ibu Karolin itu nggak pernah dia jatuh dari pohon loh. Saking baiknya. Ya silakan dibuka kameranya, Ibu. Ya udah Ibu Karolin. Ya ibu-ibu yang lain berdua, yang lain laki diem. Ibu-ibu berdua, silakan. Kenapa Pak? Siapa tadi yang manggil saya, siapa tadi? Saya yang manggil. Bukan cowok tadi, kok bukan cowok cewek. Oh, yang cowok. Dia maunya sama yang cowok, bukan yang cowok. Saya Benny, Bu. Oh, Benny. Assalamualaikum, Iya, Benny. Waalaikum, Ibu. Nah, keren Benihin. Iya bener. Benihin itu pendeta loh. Saya Benny Lim. Ya, ada bahasa apa ini? Lanjut Ko Benny, dia pengen ngobrolnya sama Ko Benny. Lanjut kok. Misalnya tadi ini Alogo ini nggak bisa nentuin tuannya 1 atau 3. Ada Bapak, Putra, Roh Kudus. Makanya bingung dia menghitung, akhirnya dia pingsan. Gitu loh Ibu Karolin. Siapa yang bisa? Itu sebelah 2 Alogo. Ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Dia bilang 1 padahal 3. Bingung dia ngitungnya gitu.
Oh, kalau kamu ada berapa, Hendy? Kamu ada berapa? Saya 1 orang. Nah, kamu ada rohmu nggak? Ada. Ada jiwamu nggak? Ada. Ada tubuhmu nggak? Ada. Nah, kamu berapa? 1. Ya udah, sama. Oh, berarti Yesus Tuhanmu punya darah. Punyalah. Punya gigi juga. Darah Yesus kok menghapus dosa kami. Darah Yesus. Oh, berarti Tuhanmu itu yang laki-laki, anaknya Maria itu. Oleh darah Yesus. Jangan nyanyi dong. Jangan nyanyi dong. Jangan nyanyi lah. Kesaksian kita. Jangan nyanyi lah. dong. Diskusi lah, jangan nyanyi. Kuasanya di. Aduh. Di mute lah kalau Nyanyianmu nyanyi. tuh gak ada datanya, mendingan gak usah nyanyi ya. Pikiran nyanyiannya ada datanya, apa di Bible ngaco ini memang. Gak usah nyanyi lah di sini. Kita diskusi pakai data. Oh, udah aku. Siapa kau? Betina ular betina kau ya? Caroline, Ibu Enggak, Caroline. dia marah sama aku Bang Andi sebentar. Dia kayaknya seberapan sama aku. Dia bilang aku betina. Betina. Bukannya kau yang betina? Kau kan dari jenis apa? Jenis apa kau? Punarion. Kau dari tadi apa Kau kau? yang betina. Siapa kau? Kau yang betina. Siapa kau? Aku mantan penyembah manusia. Kau siapa? manusia. Kau siapa? Tuhan kau siapa Bukan sekarang? manusia. Masih nyembah manusia? Siapa kau sembah? Juma. Enggak lah, mantan penyembah manusia. Kalau naik tolong telinga dikorek dulu. Telinga dikorek. Bersihkan, jangan kesurupan, jangan kejang-kejang, jaga kesehatan ya. Saya mantan penyembah manusia. Jadi sudah jelas sekarang yang saya sembah bukan manusia. Yang saya sembah itu ya Allah. Dan dalilnya jelas di dalam surat Toha. Sesungguhnya aku ini Allah. Betina bodoh. Oh memang Oten itu bodoh. Memang 1 Korintus 4:10 memang Oten bodoh karena Kristus. Itu memang. Aku adalah 5 gadis pintar, kau 5 gadis bodoh. Hah? 5 gadis pintar, 5 gadis bodoh. Oh, itu kan cerita yang perjamuan kawin itu terus pintu ditutup itu ya. Mau ngapain itu, Kak? Mau ngapain, Kak? Mau ngapain, Kak? Kan masuk terus pintunya ditutup. Itu mau ngapain, Kak? Mau ngapain, Kak? Perjamuan kawin, Kak? Aduh. Itu masuk ya, terus pintu ditutup ya, Kak ya. Apa itu, Kak? Mau ngapain itu? Aduh, mau ngapain itu? Mau ngapain itu? Bersera guys, bersera ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain main di kamar perjamuan kawin ditutup pintunya? Itu wanita itu otaknya selangkangan. Otak apa? Selangkangan. Selangkangan itu kan kayak yang Tuhan kau lahir itu lewat selangkangan, Kak. Otakmu. Yesus itu lahir lewat mana, Kak? Sesar atau lewat selangkangan, Kak? Otakmu itu. Aduh, aku naik lagi ganti akun. Ya, Kak Natali. Ayo silakan open cam Kak Natali. Kak Natali, Kak Caroline. Ya, diskusi nanti sama saya atau sama Bang Handi nanti. Silakan. Mana perempuan tadi? Hah? Perempuan tadi mana? Makanya Nggak tahu. Mbak Caroline kalau diskusi yang baik-baik aja, kenapa sih? Dia duluan yang bilang otak, yang selangkangan. Ya gini loh Mbak Caroline, kalau diskusi baik-baik supaya kita ini saling menghormati satu sama lain. Boleh kita berbeda agama, tapi kita nggak boleh saling membenci. Loh, saya hormati kan Bang. Dari tadi saya hormati. Kalau open cam kan lembut, nampak cantiknya gitu loh. Kalau open cam bukan yang lembut loh ngomongnya. Ya sudah. Yang banyak ceritanya. Ya sudah, sekarang baik-baik aja lah sama Bang Beni. Coba Bang Beni di diskusi apa topiknya gitu loh. Silakan teman Kristen mau bebas menyembah siapa, Tuhan Anda siapa. Oke, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku datang kembali setelah bukan datang sini membuat Waalaikumsalam. Tadi ya bisa disaksikan ya teman-teman ya. Tadi ini aku melivekan ya di live diskusi dan juga Natalia Iriani di YouTube ya. Ada live diskusi Natalia Iriani. Tadi siapa yang duluan nyebut-nyebut otak? Jelas saja Bu Sitepu. Tadi siapa yang membahas selangkangan? Jelas saja Bu Sitepu ya.
Jadi posisi kepo ini cuma Kau tadi yang bahas ngapain di ngaca. dalam, kau bilang ngapain di Loh, dalam. kan kau Udah. gini. Kronologinya tadi. Udah Natali, Natali ngalah aja. Kenapa kau Natali Benny? ngalah aja. Enggak. Diskusinya biar Kira jalan. kau Bentar. Ini si Enggak, biar diskusinya jalan. betina ini bilang nggak Biar punya diskusinya otak. jalan. kau betina nggak punya otak. Kita buktikan pakai Udah data. murtad, Siapa yang nggak punya udah, otak? udah, Kita udah, buktikan Natali. pakai data. Kita buktikan pakai Nggak data punya siapa yang iman. nggak- Iya, kita buktikan pakai data. Gak usah kau betul berdata. Terus pakai apa? Muncung, congor. Gak perlu sama Pakai kau. data terus pakai apa? Gak perlu sama kau. Kau siapa Udah, betina? Oh, ini, takut. cukup. Woi, cukup, Ini cukup. memang dia punya dendam. Dia takut sama aku, guys. Ya udah cukup lah, jangan. Sama kau. Nah itu, tadi aja bilang udah jangan sama kau. Apa coba kalau nggak takut? Hah? Udah. Dimuncung-muncungin pula tuh muncungnya itu. Iya ya, gue tahu lu monyong. Udah. Jadi kemarin ini saya mau bahas sama dia dulu nih Bu Karol. Ini kemarin kita bahas itu 1 Korintus 11 nomor 6. Setiap buka camp, kenapa sih tidak mengikuti himbauan Paulus mengenai 1 Korintus 11 nomor 6? Saya tidak bawa Alkitab ini. Saya nggak bawa. Saya bacain ya. Nggak pakai. Saya bacain ya. Tudung. Masalah Bau tudung. muncung. Masalah tudung. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting, dicukur, maka haruslah dia menudungi kepalanya. Nah ini Mbak Caroline ini melanggar Paulus ini. Gitu. Kau baca lanjutannya lah, jangan cuma setengah-setengah. Lanjutannya paling bawah, di bawah juga ada rambut panjang, itu adalah kerudungnya wanita. Baca juga lah, jangan sepotong-potong ayat itu. Oh jadi nggak perlu pakai tudung gitu ya? Iya, baca sampai habis. Ya Orang udahlah. panjang itulah kerudung wanita, kerudungnya. Ya tapi rambut panjang boleh, tapi tidak harus ditutup, ditudung. Baca sampai bawah Handi, jangan kau cuma satu ayat kau baca ya, jangan banyak. Udah saya baca. Ya udah terserah lah, ada saya itu, nggak rambut ganggu kok. panjang adalah kerudung wanita, rambut panjang adalah kerudung wanita. Ada kan? Ya udah terserah aja. Jadi nggak perlu Nipu ditudungin ya. kepala mau itu, yang bawah itu, yang tap-tap itu nipu, kau yang nipu. Ini Bu Carolina sekarang ini kegiatannya apa sih, selalu di area terbuka? Saya Iya. kegiatannya apa? Kemarin di rumah kok. Ini di rumah. Sekarang lagi di luar. Di rumah ini. Oh di rumah. Jadi masih tetap mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan ya, nggak ada perubahan nih. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah Raja segala Raja. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka mereka akan masuk neraka. Tapi Yesus menjawabnya di Matius 7:23, "Nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan," kata Yesus. Ya berbuat kejahatan lah bro. Tapi Yang itu judulnya apa? Judulnya tentang nabi-nabi palsu, pengajaran sesat. Dia nabi-nabi palsu itu mengajarkan ya, Bukan, dengerin. jangan kau salahkan. Nabi-nabi palsu itu maksudnya orang-orang yang mengajarkan kejahatan, orang yang mengaku Bukan. Kristen, tapi dia mengajarkan kejahatan, bro. Tapi Nabi dia palsu. mengaku melakukan mujizat, padahal dia melakukan dukun-dukun. Mujizat itu dari dukun, bukan dari Tuhan. Mengerti? Tapi dia mengaku Tuhan, aku mengaku sudah membuat mujizat demi namamu, padahal dia tidak pernah mengikut Yesus. Orang-orang yang tidak pernah mengikut Yesus, tapi dia mengaku Tuhan, aku sudah membuat mujizat demi namamu, katanya. Gantian ya. Ya, Ya, tapi tertulis di situ yang menuhankan Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus. Yesus berkata, "Nyala kau dari hadapanku." Jadi orang yang menuhankan Yesus, mengusir setan, diusir juga oleh Yesus, tidak diakui gitu loh. Begitu. salah persepsimu itu bro, baca dari awal pelan-pelan. Itu dari buahnya lah kamu mengenalnya, katanya ayatnya itu. Dari buahnya, dapatkah buah yang jahat menghasilkan buah yang baik? Gak bisa. Jadi perbuatannya kita lihat dari perbuatannya. Orang-orang yang mengikut Yesus pasti perbuatannya baik. Nah, dia mengaku mengikut Yesus tetapi dia jahat. Dia itu adalah pengikut iblis.
Begitu. Jadi dari buahnya lah kamu mengenalinya katanya. Banyak yang mengaku Tuhan, dia mengaku Tuhan telah berbuat mujizat demi nama Tuhan Yesus, padahal dia berdukun-dukun. Yang ingin mengikuti aku yaitu para muridnya yang Bani Israel. Pertama nih, pengikut Yesus nih, tidak ada yang menyembah Yesus. Mereka semuanya menyembah satu Tuhan. Tempat ibadahnya ke sinagog, sujud dan berdoa kepada Bapa di surga. Jadi kalau mau mengikuti Yesus itu banyak ajarannya Yesus, berdoa kepada Bapa, sujud dan berdoa, tidak makan babi, laki-lakinya harus disunat. Tapi saya lihat Kristen ini rumah ibadahnya beda. Kristen gereja, Yesus sinagog. Yesus hari Sabtu, Kristen hari Minggu. Itu bukan pengikut Yesus namanya, itu namanya pengingkar Yesus. Begitu. Dengar bro, dengar. Aku lagi selesai ya, udah selesai ya. Silakan. Gereja itu kamu tahu siapa? Kita ini tubuh kita adalah gereja Tuhan. Tubuh kita ini adalah di gereja Tuhan. Jadi gereja itu, tubuh kita ini gereja Tuhan ya. Itu gereja itu disebut tempat orang-orang berkumpul menyembah Tuhan, orang-orang percaya supaya apa? Imannya bertumbuh. Berkumpullah kamu dengan saudara seimanmu supaya kamu bertumbuh, imanmu bertumbuh. Itulah perintah Tuhan. Berkumpul dengan saudara seiman. Itu dibuat gereja satu tempat untuk memuji Tuhan supaya apa? Imannya bertumbuh. Tidak ada disuruh suatu ibadah gereja itu. Tubuh kita ini gereja, tubuh kita ini bait Allah. Ya, sucikan hati dan pikiranmu, itulah bait Allah. Tubuh kita ini, begitu bro. Jadi gereja itu cuma tempat orang-orang berkumpul untuk imannya bertumbuh, untuk mendengar firman Tuhan supaya iman-iman mereka bertumbuh, begitu. Tapi saya belum pernah melihat ada pendeta atau seperti Ibu Karolin nih, ditulis di jidatnya, tulis saja di jidat itu Gereja Karolin. Kalau tubuh Anda adalah gereja, jidatnya kasih merek dong, Gereja Karolin. Tapi yang dikasih merek adalah bangunannya. Kalau mau mendirikan gereja juga izin mendirikan bangunan. Enggak ditulis di jidat. Ya, besok pakai tato aja di jidat, taruh di situ Gereja Karolin, oke? Itu gereja tempatnya aja, di gedungnya itu tempat bro, tempatnya untuk jadi pertanyaannya sekarang nih, sebelum nanya. Berkumpul, cari aja gereja. Nah ini pertanyaan saya adalah, yang mana yang gereja? Jidat kamu atau bangunannya yang gereja? Bukan jidat bro, hati kita itu gerejanya Tuhan tuh. Bait yang Allah, hati kita itu suci, di situ baru ada Allah. Kalau kau kotor, nggak ada Allah di situ. Yesus bagaimana cara Yesus beribadah? Sama nggak caramu ibadah? Yesus zaman dahulu dia hidup zaman Yahudi, dia sesuai dengan adatnya orang Yahudi lah. Saya adat Karo, beda dengan adatnya Tuhan Yesus. Berarti bukan pengikut Yesus kau, nggak sama caranya. Pengikut Yesus itu mengikuti ajarannya, yaitu kasih. Ya, ajarannya sama kan manusia. Ajarannya sujud. Mbak Karolin nyanyi-nyanyi beda. Kami pun juga ada sujud ya. Kami udah ada menyembah Tuhan itu ada 3 cara. Sujud, selonjor, tiduran itu ada juga. Mana ada selonjor? Nggak ada selonjor. Tiduran mah tidur aja, tidur aja. Ada cara memuji Tuhan. Nggak, mana pernah Yesus gereja selonjor? Ibadah selonjor nggak ada. Di kami ada, dicari aja ada datanya di situ. Ya berarti beda sama Yesus. Jadi beda sama Yesusnya. Kita tidak mengurusi cara-cara bersujud bersendiri bersama. Yang penting hatimu memuji Tuhan. Yang penting dicari Tuhan adalah hatimu. Berarti beda caranya Yesus dengan hati Tuhan. Ya Tuhan bilang beda. hatimu itu yang dilihat Tuhan, bukan caramu ibadah lonjor, bukan caramu berjoget-joget, bukan. Tapi hatimu itu memuji dan menyembah Tuhan, itu yang dilihat Tuhan. Iya, artinya beda toh. Kesimpulannya beda. Beda lah, dia kan di zaman Yahudi, di zaman tahun 2000 yang tahun yang lalu. Kami kan di zamannya 2025 ini bro. Berarti bukan pengikut namanya, pembeda. Ya enggak lah, biar sama yang perintah kami tetap ikuti Alkitab kok. Yesus pergi itu sinagog gitu ya, hari Sabat. Dengerin kami dulu. Tidak mengikuti adat Yahudi. Kata Soekarno tahu, kata Soekarno. Ya udah. Kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tahu gak? Yesus itu hari Sabat, hari Sabtu, kenapa ada hari Minggu? Kok beda? Hari Minggu itu hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Tapi Yesus hari Sabtu, Sabat. Sabat itu kan
harinya ibadahnya orang zaman dahulu, kita kan mengikuti Tuhan Yesusnya bangkit tahu. Itu nggak mengikuti, itu namanya mengingkari, bukan mengikuti. Kau mengingkari apamu? Yesus hari Sabtu kau hari Minggu. Sabtu itu kuduskanlah hari Sabat, bukan ibadah hari Sabat. Katanya enggak, kuduskan. Mengkuduskan caranya bagaimana? Jangan bekerja. Ya terus lu ikutin nggak? Kita ini di zaman bukan zaman Yahudi, bro. Marah hari Bukan Sabtu di zaman Yahudi sekarang. Marah hari Memangnya- Sabtu lu. Hari Sabtu malah lu makan babi. Ya terserah gua lah, kok yang urus. Ya berarti lu nggak sama dengan Yesus dong. Nggak bener ah. Ajarannya itu yang kita ikuti, bro, bukan. Ya udahlah. Ya Ada silakan mana tadi ada topinya tuh. Jangan berantem ya. Kalau sama ibu jangan berantem. Baik-baik aja, oke? Lanjut mana tadi? Ajaran apa yang diikuti dari Yesus? Ajaran apa yang diikuti dari Yesus? Malah benerin rambut. Ini dia mau diskusi apa mau pansos sih karena tadi Dia langsung mendadak budak, guys, mendadak budak. Dia langsung mendadak budak. Entah budak apa bisu ya, dia nggak bisa jawab. Udahlah diskusi sama cowok. Memang dia sukanya sama cowok kalau diskusi. Ini nggak mau dia ngomong sama cewek. Dewa kali, Bang Dewa. Takut kalah dia, kalah. Bang Dewa, Kalah dia sama cewek. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa coba hadapi dulu nih. Lanjut sama Mbak Natali itu, bener udah pas itu. Dia dari tadi itu menghindari aku, guys. Dia takut. Ya, jadi udahlah, aku gak akan memaksakan orang ya. Apalagi dia sadar levelnya memang jauh dari aku gitu. Jadi nggak level lah ya aku diskusi sama orang kayak gitu. Lanjut aja yang lain, silakan Bang Dewa. Jadi kesimpulannya, Kristen ini memang adalah ajarannya baru, beda dengan Yesus. Ajarannya ini Mbak Karoli bersumber dari Paulus. Bebas, Jangan sok tahu kau Paulus itu adalah rasulnya Tuhan Yesus. Jangan sok tahu kau baru. Kami mengikuti sesuai Alkitab. Alkitab yang kami ikuti, bukan Paulus. Paulus itu orang mana? Rasul. Mbak Karolin, Paulus itu orang mana? Aku nggak ngurusi Paulus, ngurusi Ya Tuhan itu, Yesus. lalu kok ikuti Jadi ajarannya ingatlah, kok? keselamatan cuma ada pada Yesus Kristus. Bagi yang murtad, bagi yang meninggalkan Tuhan Yesus, Yesus dia bilang, merugi Yesus karena mengajarkan tidak gini akan loh, Mbak Karolin, selamat. dengerin. Jadi bertobatlah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kau tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak dibaptis, maka kamu akan binasa. Dan harinya sudah dekat. Yesus kan manusia, anaknya Maria. Harinya sudah dekat. Bertobatlah Yesus- dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kamu tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak dibaptis, kamu akan binasa. Mbak Karolin, waktu Yesus bayi itu sudah jadi Tuhan apa belum jadi Tuhan atau jadi bayi? Dia adalah firman Allah. Firman Allah. Ya. Jadi belum. Jadi Dia bayi adalah itu firman dan firman itu adalah Allah. Pada Enggak, saya mulanya adalah tanya. firman dan firman itu adalah Allah. bayi Maria Pada itu. mulanya adalah Buset firman. dah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jangan terlalu panjang. Firman itu adalah Allah. Udah selesai. Iya. Yesus kan pernah jadi bayi. Yesus Kristus itu Allah. Dengar gantian bicaranya atau Yesus Kristus itu Allah. Iya gantian dulu bicaranya. Yesus itu Pada pernah menjadi. mulanya adalah firman, bro. Kenapa sih, Li? Diam dulu. Dia tuh kan gini ya, kalau ngomong sama laki-laki dia nggak mau diem, giliran sama aku ajak ngomong dia diem gitu. Lanjut Bang Handi. Dia ngomong terus gua mute itu biarin. Tuh, gua mute ya, dia nggak tahu. Kesel gua. Kesel gua. Ini saya masih bulan Saban ya bro ya. Jadi saya hari ini saya nggak mau marah gitu loh. Saya benar-benar habis sholat Jumat mulai dari semalam gitu. Alhamdulillah. Bagus. Makanya saya dari semalam itu baik-baik saja gitu teman-teman. Kenapa Handi Slebes berubah ya kalau Nisfu Saban itu? Ya beginilah ajaran Islam. Jadi Mbak Natali jangan suka ini anu siapa Mbak Karolin. Ya. Sederhana lo pertanyaannya. Udah sederhana. Pak Andi, saya udah tahu tuh tujuan kamu itu apa. Tujuan kamu udah tahu saya. Jadi saya udah tahu kamu arahkan kemana. Jadi saya bilang aja, pada mulanya ada firman. Itu udah pada mulanya ada firman. Udah, jadi tahu kan jelas.
Yesus itu sebelum lahir belum ada, pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Ya udah dulu itu diulang-ulang atuh. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan yang mati di tiang salib? Tuhan. Oh, Tuhan mati. Oh, Tuhan mati kan itu. Tuhan mati. Betul. Cepat kali tak itu. Tuhan mati. Allah itu. Pada tiga tadi bangkit pada hari yang ketiga. Dia menembus dosa manusia. Dibangkitkan. Terus pertanyaannya Mbak Karun siapa? Ada kisah 2:32 dibangkitkan itu. Nggak ada. Itu kan kata Paulus yang bilang pada dia bangkit. Ya, Pak, jadi nggak percaya Paulus. Bohong lagi nih Paulus nih. Paulus kan manusia, sama dengan kau. Manusia itu gak ada sempurna, bro. Hanya Tuhan yang sempurna. Ya, kenapa Kristen menginginkan kematian Yesus itu? Apa itu? Manusia tidak ada yang sempurna. Kematian Yesus. Tuhan lu manusia gimana itu bukan manusia yang menginginkannya, tapi Tuhan sendiri yang menginginkannya sendiri. Tuhan Allah Bapa menginginkan kematian anaknya. Bang Erik suaranya terlalu gede, teman-temannya kalah semua suaranya. Cinta siapa ini? Oke, udah. Kecilin dikit. Ya. Udah kan? Bukankah Saya sambut dulu. Kata Yesus? Tian. Ya. Kan dengar Bukankah kata Yesus? Ya, halo. Ya, gantian Tian. Oke, Tian. Dulu gantian. Nyimak dulu ya Tian sebentar ya. Ya Tian ya. Oke. Ya lanjut. Bukankah yang mengimani kematian Yesus itu adalah Yesus angkatan jahat? Orang yang jahat itu adalah orang yang meyakini kematian Yesus. Disimpan atau dikubur dalam gua, setelah itu dijadi Tuhan. Itu gimana itu? Itu siapa namanya itu? Panggil aja Billy. Erik Hasibuan. Bang Hasibuan. Itu Hasibuan. Bukan, kamu dengar gak ayatnya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jelas, Tuhan yang menginginkan, bukan manusia, bro. Tuhan sendiri cinta sayang dengan umatnya. Mengaruniakan dengan dibunuh sama. Dengan menebus dosa manusia, menebus dosa di kayu salib, itu darahnya kata yang kudus, yang menebus dosa. Mengimani anak manusia mati dan bangkit, dikubur dalam gua lalu jadi Tuhan, itu dikatakan Yesus itu angkatan jahat. Hei, angkatan jahat kita semua orang berdosa, dari kita Adam dan Hawa, dari Hawa itu kita udah. Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Bukan saya yang mengatakan, Yesus yang langsung mengatakan. Orang yang mengimani anak manusia. Makanya dia saking sayangnya sama orang-orang jahat itu, dia menembus dosanya di kayu salib. Darahnya yang kudus. Gak nyambung. Kok gak nyambung kan? Di awal sebelum ayat itu kan Tuhan berkata. Itu sebelum ayat itu kau baca enggak? Sebelum ayatnya itu kan dia bilang apa? Aku akan mati 3 hari 3 malam, dia akan terpendam di tanah 3 hari 3 malam katanya. Sebelum ayat yang kau ucapkan itu. Di mana itu? Sebelum ayat yang berdosa menginginkan tanda katanya kan. Ayatnya kau baca itu kan. Ayat berapa itu? Matius 12. Ayat yang jahat, orang-orang jahat itu menginginkan tanda, tetapi aku tidak memberikan tanda bagi mereka. Tetapi aku tidak memberikan tanda. Tetapi tanda Yunus yang diberikan katanya. Iya. Siapa mereka? Mereka itu siapa? Tanda Yunus itu diberikan kepada siapa? Umatnya berdosa. Kita manusia orang berdosa, kan? Bro. Kamu nggak berdosa. Ya, orang jahat yang diberikan tanda itu. Kita jahat, kita semua jahat karena berdosa. Zaman dulu, zaman dahulu, zaman perjanjian lama itu semua orang berdosa, bro. Sudah berdosa. Ketika yang dalam minta tanda dosa, itu ahli Torah dan orang Farisi. Nah, itu tanda jahat. Iya, kalianlah penerusnya. Ya kalian ahli Taurat, tapi kalian tidak mengimaninya. Itu kalian. Kami tidak mengimani kematian Yesus. Yang justru kami di sini. Yesus, tetapi kalian tidak mengimaninya. Itu kalian yang ahli Taurat dan Farisi kalian. Yang tidak mengimaninya itu mengaku tahu Alkitab, semua Alkitab, tetapi tidak Kristen menjalankan kan imannya. meyakini, mempercayai Yesus itu mati dan bangkit
di hari ketiga, dikubur dalam gua lalu jadi Tuhan, betul kan? Siapa lalu Jojo? Bluetooth connected. Ya bener kan? Dia itu bro sudah jadi Ya, Tuhan tunggu sebelumnya. dulu, Sebelum tunggu dulu, bersama bro. pada mulanya adalah firman katanya. Udah jangan Iya, yang lain lagi. Jangan kau bahas-bahas. betul. Jadi Ya, jangan tertulis cuma memang satu. seperti itu. Jangan sepihak aja ngebahas, jangan satu ayat, jangan satu Bukan perikop, pertanyaan. tapi dari Ini kan kejadian dari- sampai wahyu ini kan dari bacalah. Yesus. Ini kan dari Dari wahyu. Yesus yang mengimani anak manusia akan mati dan bangkit di hari ketiga, dikubur dalam gua, lalu setelah itu keluar dari gua jadi Tuhan. Itu adalah Kristen. Nah, golongan orang-orang tersebut dikatakan jahat oleh Yesus, bukan saya yang ngomong. Bukan diibadi setelah dia keluar dari goa itu dia bilang Tuhan. Karena apa? Kalau dia datang mengaku aku adalah Tuhan katanya, dia mengaku utusan aja di salib bro. Apalagi dia mengaku Tuhan. Kamu pakai akal katanya. Zaman dahulu, zaman orang Yahudi sama kayak kalian menyalibkan Tuhan Yesus. Kalian tuh menyalibkan Tuhan Yesus pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Kira-kira Zaman dosanya sekarang ada yang nggak menyalibkan yang bunuh Tuhan Yesus Tuhan? adalah kalian Ya. yang apologet membahas Tuhan Yesus. Membunuh Tuhan Kalian. ini berdosa atau tidak? Yang membunuh Tuhan ini berdosa atau tidak? Yang membunuh Tuhan Yesus orang yang tidak mengerti dia adalah Tuhan dan mereka adalah Ya, mereka orang berdosa atau tidak? Mereka diampuni atau tidak dosanya? yang diampuni. Karena mereka tidak tahu. Diampuni. Kata Jadi Tuhan, boleh kata boleh Tuhan membunuh Yesus. Tuhan. Kata Tuhan Yesus apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka Tuhan katanya. Karena mereka Ya, tidak ngerti karena artinya membunuh Tuhan itu legal Bukan, ya, resmi ya, jangan. nggak apa-apa ya. masalah dosa apa bukannya, masalah boleh apa enggak itu Tuhan yang menentukan bro, bukan saya. Saya itu manusia, bukan Tuhan. Ya, paham? Jadi, Ya, kata Tuhan Yesus, bukankah dosa besar? Bukankah dosa besar orang yang telah membunuh? masalah dosa itu Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang menghakimi. Saya Iya, saya adalah tahu. saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Tuhan Yesus yang Tuhan. Jadi jangan kau tanya itu berdosa apa bukannya. Kita bukan hakim bro. Jangan kau hakimi, oh, kau berdosa, kamu berzina, kamu berdosa. Jangan, kita hanya manusia, kita penuh dengan dosa juga. Jangan kau hakimi orang sesama manusia. Dan waktu zaman dahulu dia Iya, jadi disalibkan bagaimana karena ceritanya? Bunuh Tuhan ini boleh nggak? dengar dulu, zaman dahulu dia disalibkan karena apa? Dia mengaku anak Allah kan. Dia Ya, disalibkan. yang menyalibkan Yesus ini berdosa atau tidak? Mereka masuk neraka atau tidak? Gitu loh pertanyaan Kamu saya. tanya saya, tanya Tuhan lah. Dia hakimnya. Siapa yang neraka masuk di surga ya Tuhan. Kok aku yang kau tanya? Aneh kali kau. Tahu Bang Erik ini aneh. Udahlah. Bang Erik. Aneh. Mas Ibuan ini aneh. Ampun, Bang Andi aja lah, Bang Andi. Tanya dia berdosa apa enggak? Ya Aneh tanya Tuhan. nanya-nanya dosa. Biarin aja. Yang bodoh itu dosa yang enggak apa enggak itu Tuhan yang tahu bro, bukan saya. Saya itu bukan hakim. Saya bukan Tuhan. Yang berdosa itu yang bunuh Tuhan. Dan zaman dulu itu dia disalib karena apa? Karena dia Tuhan Yesus mengaku sebentar Allah. dulu. Waktu tadi katanya bilang kalau darah Yesus itu untuk penebusan dosa ya, betul ya? Ya. Darah Yesus. Kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja, Mbak? Kan keluar darah itu. Semua sudah dinubuatkan bro. Jadi Bro, jangan nyambung, bro. Nyambung Bro. ya. Bro, Gini ya. bro. Gini bro. Kenapa pada saat ente mengatakan darah Yesus itu untuk menebus dosa, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Kan keluar Ya, darah gini. itu, darahnya tertumpah. Dia harus mati karena apa? Karena pada zaman perjanjian lama, Sebentar dulu, Itu tidak persembahan. nyambung. tunggu dulu, perjaman Tidak zaman nyambung. dahulu itu anak domba yang disembelih untuk penebusan dosa kan, darah domba, Ya, darah anak domba. Yesus juga domba, dikatakan Darah hewan. anak domba yang ditebus dosa kan. Iya, Yesus juga domba, Zaman dikatakan Tuhan domba. Yesus yang menebus dosa manusia itu yang layak itu adalah darah Yesus Domba. yang tidak berdosa dan tidak bercacat. Oh, Yesus tidak berdosa, tidak bercacat. Kenapa Ya. nggak pada saat Yesus disunat aja kan keluar darah itu? Dari Dia titiknya harus kan keluar mengorbankan darah. dirinya di kayu salib yang terkutuk karena kita yang terkutuk. Bro, akan dimanusiakan. sebentar dulu bro. Tadi kan kita sepakat darah Yesus itu untuk mengampuni dosa. Kenapa nggak pada saat dia disunat aja? Kan keluar darah tuh tertumpah. Kenapa harus disalib gitu?
Kan itu darah juga, bro. Disalib itu karena memang itu sudah dinubuatkan, bro. Dinubuatkan, bro. Di mana nubuatannya, bro? Pengen tahu, bro. Di ayat berapa, bro? Kan Kita zaman bahas, dahulu sudah tahu pada zaman Musa, zaman Ayatnya. Abraham. Ayatnya ayat apa? Ayatnya. Yesus disalib ayatnya berapa? Kan dinubuatkan. Iya, di zaman perjanjian baru, perjanjian lama sudah dinubuatkan. Iya. Ayatnya mana? Ayatnya di mana? Bro, ayatnya di mana? Saya lagi tidak megang HP. Lah, congor aku ini mah. Gimana Congor sih? tapi itu. Congor Baca tapi aja pada ada. zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama itu sudah dibuatkan. Iya, mana Bahwa nubuatannya keturunan Daud akan datang untuk menebus dosa manusia. Keturunan Daud, Raja Daud. Ya mana ayatnya di mana? Bahwa Yesus Cari sendiri, ada cari. Tidak ada. Cari sendiri. Tidak ada. Makanya kita pengen tahu, pengen belajar di mana. Kalau cuma congor doang mah tuh. Congormu ngapain? itu aja, congormu itu. Iya. Kayak gitu gak? Udah mau bau gitu kan, nggak berbobot lagi buat apa gitu. Coba mana ayatnya di Congormu mana? bau, congormu itu bau tai. Wih, congor bau tai. Kita bente isinya tai semua itu. Kita bente. Iya. Dari mana bau taunya mana. Berarti sebentar Kamu bilang dulu sebelum kitab kita saya. masuk ke sana. Kamu sudah menista agama loh. Kitab kamu bilang bau tai. Isinya kan tai Kamu semua, nggak menista percaya. Coba baik. Sekarang Kamu baca bilang mau tai Yesaya. kenapa? Baik. Kita baca ya Yesaya 36 nomor 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan dan meminum air kencingnya? Tuh, tai ini isinya. Di dalam Yesaya 4 nomor 12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan kau harus membakar di atas tai manusia. Tai lagi. Di mananya kami salah? Kitab Ibu yang mengatakan seperti Satu itu, lagi bang, bukan satu kami. lagi bang, satu lagi Maliaki 2 nomor 3. Saya bacakan ya. Baik, Sesungguhnya bacakan. aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Ya ini kotoran korban dari hari-hari Kamu rayamu. itu pikirannya tai akan semua. mengirim kamu Makanya ke kamu kotoran yang itu. bahas. Kamu Karena Bebel isinya tai semua. Aku bahas. Yesaya 4 nomor 15. Sebentar ya. Yesaya 4 nomor 15. Kotoran yang kau bahas cuma oleh tai. itu Allah berfirman, baiklah engkau boleh menggunakan tai lembu sebagai ganti najis manusia untuk membakar roti. Tai lagi. Iuh, Di mana tai kami semua. salah? Tunjukkan ayatnya. Oh, tunjukkan Itu. ayatnya. Baik. Ayat berapa? Tolong dibuka Yesaya 36 nomor 12. Dibuka Kita buka situ ya. lah, di situ, dibaca di situ. Aku bukain satu-satu. Ah, Biasanya judulnya ada apa? Dewa. Kamu jangan diam lah, katanya mau tunjukin. Diam dulu kok kesetrum kesurupan. Diam dulu lah. Kamu bahas. Ya saya berapa judulnya Bang apa Dewa? dulu? Kitab itu. Judulnya apa dulu? 36 12. Aku bukan moderator ya. Kamu kamu aja yang nunjukin Kak. Mahadewa siapa ini? Mahadewa ini. Aku apa Ya. dengan betina ini sebelah ini? Siapa Ya mau kan, ngadepin betina Pak menunjukkan Ibrahim data. kayak kau? Diamlah kau. Menunjukkan Aku tunjuk data. data. Kenapa kok kau cici? Ya saya 36 Gak perlu 12 data ya. dari kau. Gak perlu data Ya. dari kau. Siapa suruh kau Yesaya batur-batur? 36 nomor 12. Aduh, siapa noise musik ini? Ya saya 36 Per 12. ini. Nah, silakan baca. Kita bukan berbicara mengenai soal perikop atau apapun juga. Yang jelas isi kitabnya berisi mengenai soal tai. Baca itu Alkitabnya, jangan dari laptop gak Oke, bisa. kita buktikan ya isinya ya. Ya Dari saya Alkitab. 36 12. Dari Alkitab. Kau buka lah Alkitab kau sendiri, kau udah gak modal nyuruh-nyuruh orang. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Benar ya, ya saya ini ya, 316 ya? Betul. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah, itu ya. Aduh gimana nih, mama Itu Bu Caroline nenek ya. minum kencing, jijik. Terus apa lagi ya? Aduh, gimana lagi? Apa lagi Yesaya tadi? Yesaya 4 nomor 12.
4:12. Judulnya apalah bro? Jangan kau Ibu baca ini sok, seperti ibu marah. sok, pendeta gak pernah 4:12 bahagia. ya. Sok, ibu sok. Oke. Itu otaknya otak kotoran, maka yang dibahas kotoran. Ya karena Bible isinya kotoran, makanya kami bahas ini. Oke, ya. Baca. Oke. Baca Bunda. Dengan tai, aduh TL tai, malah bener-bener tai ditulis guys. Aku baca yang TB ya. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Aduh, Kotoran ini tai ya, tai. Kami Natali tambahin lagi Natali. Bro, Oke. Natali ada itu satu lagi. tentang wanita yang Keluaran menebus dosa. 29 ayat 14. Itu tentang menebus dosa. Aduh, diem Tentang dulu orang nih. yang Aduh, ini menebus kenapa sih dosa. sibuk ribo ini? Diem dulu, bekribo. Itu menebus dosa itu. Keluaran Dan berapa bahas itu kok? tentang apa Aduh, judulnya ya dulu? Allah, ini aku nggak Itu jadi dia. moderator sih. Aduh, aku Keluaran ya. 29 ayat 14. 29 orang untuk menebus 14. dosa itu. Jadi satu orang itu di Aduh. Ibu ini dibaca memang- dulu datanya Bu, bentar ya. Dibaca dulu Bu. Ini firman. itu bukan data Ubayo. Tanya firman Tuhan ini. Bukan Dengar, data Bu, katanya, hormati guys. firman Tuhan. Ini kita Itu lagi mereka bahas yang resep-resep dinaikkan ini. yang kotor-kotoran, padahal ada judulnya, ada tujuannya. Keluar Ada tujuannya itu, 29 jangan 14. Pokemon. Aduh, Pokemon ini guys ada seneng. sembarang. Tetapi daging lembu jantan Sembarangan. itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Bang, Pakai kita tai-tai jual juga apa, ini. Bang? Pakai tai-tai juga ini. Aduh. Gimana Bu? Sesudah tahu data-data di Biblos Bu, gimana Bu perasaan Ibu? Ini juga saya tahu. Ini Saya juga tahu yang itu tai-tai. ayatnya. Ini Maleaki Itu ya. tentang. Maleaki. Diam Kau yang diam. Maleaki 2:3 ya. Saya bicara dengan Abu Bahwasanya ya, Abu oleh ya. karenamu. Saya bicara Aduh, ini dulu. tolong di-mute dong ini sih. Aduh. Ibu, Sah, sabar dulu Bu ya, sah, pelan-pelan. sah, Ini sah, dibaca sah. nih. Ini katanya firman Tuhan, silakan lanjut Mbak Natali. Dia Dengarkan kok dulu. kenapa ya takut dengan firman Tuhannya dia ya? Nih Maleaki 2:3 ya. Bahwasanya oleh karenamu aku akan membinasakan segala taburan dan aku mencampakkan kepada mukamu tai segala masa raya taimu. Aduh. Itulah perolehan daripadanya. Aduh, tai nggak tuh, tai. Muka Teman-teman kita ini Komal goyang sambil di tap-tap saudara, kencangkan lagi tap-tap layarnya Iwan Pila ya. Aduh bahaya. Abu ya udah selesai. Bagian saya ngomong. bahaya ini bahaya. Abu ya Lanjut. saya ngomong. Bagian saya ngomong. Silakan. Itu ayat itu tentang penebusan dosa. Satu orang disuruh menebus dosa, caranya untuk menebus dosa seluruh manusia itu ada di situ ayatnya itu. Yaitu Makan memakan tai. memakan makanan di atas supaya apa? Penebusan dosa. Lihat judulnya. Ayat berapa ya dosanya ditebus berarti Judulnya makan murka tai. Tuhan terhadap para imam, itu judulnya. Tuhan itu. murka ini. Nah, Tuhan murka dengan memerintahkan orang tersebut makan tai dan kotoran dengan kencingnya. Ya kalau berikutnya. ini Kak Karolin, kalaulah kotoran lembu jantan itu bisa menghapus dosa, terus kenapa Yesus yang harus disalib? Udah Bukan suruh makan penebusan tai dosa lembu itu, semua bukan manusia. itu masalahnya. Dia itu dosa-dosa yang imam-imam itu yang jahat itu supaya mereka tidak bersalah. Ya, Ada Alkitab. orang yang berdosa Bawa. itu kan pasti jahat. Bawa. Orang Ada yang berdosa Alkitab itu pasti jahat dong. Nah, Tunggu, bagus saya itu baca Ibu Alkitabnya. cari Biblos Saya itu cari bagus Alkitab dulu. Ibu cari Biblos keren. Cari Bu, Bentar, cari saya Bu cari. Biblos. Lagi gitu dong kalau diskusi bawa Biblos. Cari di atas lemari, di atas lemari. Saya nggak di rumah saya ini, di rumah ibu saya ini. Jadi saya Alkitab saya nggak saya bawa. Sebentar. Tapi gini ya, ini kan diskusi lintas agama. Kok yang dibahas tai sih ngeri kali. Makanya jangan salah, kalian jangan menyesatkan manusia. Siapa betina Enggak kan, wanita yang gini, jahat itu bukan tuh kalau sudah diskusi jadi lintas manusia. Wanita itu yang jahat bukan iblis hanya katanya. adalah hukum suci. Guys, katanya aku iblis. Aku nggak pernah nyulik Tuhanmu, woi. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan, woi. Oh, ngadi-ngadi aku difitnah-fitnah iblis jare. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan. Nggak pernah aku nyuruh Tuhanmu nyembah-nyembah aku. Jangan kucul kau. Berani-beraninya dia fitnah-fitnah aku pernah bawa Bang Dewa. Tuhannya. Aku dibilang iblis, wani-wani. Lanjut Bang Dewa, tuh lidahnya udah menjulur Bang Dewa. Bang Dewa digedein aja sekarang.
Keren kau arti sesuai otakmu. Sini baca ayat berapa tadi? Hah? Nggak mau ngasih tahu. Raja-raja. Nggak mau ngasih tahu. Berapa? 2 Raja-raja 18. Aku nggak mau ngomong 2 Raja-raja pasal 18 nomor 27. 2 Raja-raja pasal 18 nomor 27. Ntar lu, Dewa ngemis mawar dulu lah. Minta mawar dong. Minta mawar satu. Bagi mawarnya. 1 orang 5, 1 orang 5. Mawar. 1 orang 5. Saya baca dari awal ya. Satu aja. Sekarang makan tai. Saya baca dari awal ya. Tolong mute-kan dulu itu iblis. Iblis dimute-kan dulu. Tolong. Iblis Jere, nggak ada yang pernah culik Tuhanmu. Dimute-kan iblis itu. Aku nggak pernah bawa Tuhanmu ke bubungan. Jangan dulu Saya baca iblis lah, Alkitab weh. dulu. Pelakunya Saya bukan baca aku, Alkitab dulu. kuculuk. Saya baca Alkitab dulu. Abu ya mute-kan dulu itu. Jangan Adit dah. Jangan aku aja yang mute-kan. Lanjut, Ibu lanjut. Nah ini Bu, ingat Cukup bacanya. mawarnya sudah cukup mawarnya sudah. Makasih banyak Iwan Pilah ya. Makasih banyak. Kasih ke Sama Bunda Natali juga, sama Bunda Natali juga. Bu Karolin juga kasih bunga. Kalau bunga bangke dia, bunga bangke. 2 Raja-raja ayat 18 ayat berapa tadi? 27. 27. Iya. Bu jangan lupa bacanya pakai roh kudus, awas jangan lupa. Biar diilhami, awas. Nah, judulnya adalah Yerusalem dikepung oleh Sennacherib, itu namanya. Judulnya itu adalah Yerusalem dikepung oleh Sennacherib. Nah, dalam tahun keempat zaman Raja Yeskia, majulah Sabaria, Raja Asyur yang menyerang segala kota. Nah, itu namanya untuk menyelamatkan dari kepungan raja ini zaman Yeskia itu. Raja Asyur menyerang segala kota terkubur negeri Yehuda. Lalu merebutnya Yeskia raja Yehuda mengurus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa. Undurlah daripada aku. Apapun yang ku bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Dibaca aja. membebankan poin yang kepada tadi. Hezkia raja Yehuda Bro. 300 Bu. perak. Dibaca aja langsung Nggak tadi. bisa dah, satu ayat saja kau baca, nggak bisa. Iya, masalahnya yang Kalau tertulis di kita situ ayat kau tersesat, ada tentang kotoran. nggak bisa, nggak Baca, bisa. Yang dibaca dibahas satu kan ayat tai, tetap gitu. isinya ada Dibaca makan tai semuanya. ya. Tetap yang menunya tai ya di Bukan, situ ya. harus Dibaca baca semua menunya semuanya, tetap harus tai dibaca ya. semuanya. Tidak bisa satu Iya, tapi ayat. menunya Jika tetap kamu tai ya. membaca Mau satu dibaca ayat, semua kamu menunya tetap berdosa. tai ya. Bagi kami, Iya. kalau baca cuma satu ayat, Dibaca dari kamu berdosa. Kejadian sampai Wahyu, tetap tai yang tertulis nggak mungkin jadi bolu, nggak mungkin. Tidak ada artinya, ada Musik. biarpun apapun ada artinya. Iya, bro tepuk. Maaf ya, mau anda baca pun dari Kejadian Jangan sampai dibaca, Wahyu, Kak Dono. tai Jangan tadi dibaca nggak akan berubah ayat. jadi donat. Bu bentar gua. Bakaran gua filternya. tambah ketawain ada Bakaran. Filternya mulutnya gede banget Pak Karen, ada filternya guys. Itu mulut nggak ada yang lebih luas lagi tuh. Aduh, ketawalah kalian ketawa sebelum ditertawakan nanti. Karen, Jangan. Coba ditangani Nanti dulu pada Ibu zaman saya Karolin yang ini. ketawa. Bentar begini Bu, coba gini dulu Bu. Ini saudara-saudara saya ya, guru-guru saya perlu kopi, perlu istirahat. Begini Bu, ini Pak Karen saya tanya dulu Bu ya, sabar ya. Pak Karen kalau boleh tahu Tuhan Pak Karen ada berapa Pak Karen? Ada 2 lah. Pak Karen agamanya apa sih? Pak Karen agamanya apa sih? Kristen. Kok Tuhannya ada? Berarti Kristen ini sebenarnya Tuhannya 2 Pak Karen? Ya 2 lah sebenarnya lah. Masa 3, masa 1? Oke, 1 siapa Pak Karen? 1 Allah Bapa, yang kedua Yesus Kristus. Roh Kudus gimana Roh Kudus, nasib Roh Kudus? Roh Kudus ya rohnya Bapa. Nah, tuh, dengarkan. Jujur ini Pak Karen, karena ada 2 tahta, ada 2 tahta. Iya, di kitab Wahyu 22 ayat 3 ada 2 tahta, tahta Allah dan tahta anak domba, tahta Yesus Kristus. Nggak ada tahta Roh Kudus.
Apakah Roh Kudus ada melahirkan? Oh, jadi pantatnya cuma satu ya Yesus ya, bukan dua ya? Iya, pantatnya satu kalau Yesus. Kalau Tuhannya satu berarti Yesus pantatnya dua. Nah, gimana itu? Gimana itu? Masa Yesus sendiri yang duduk dua tangan? Pak Karen. Ini adu domba terus ini. Abuya, saya kena Tertawalah tombak dan kemarin hinalah. ini bisa. Terima kasih atas hinaan kalian. Terima kasih atas tertawaan kalian. Terima kasih. Bukan gitu, Bu. Gini, Bu. Kalau Ibu Terima kasih. Pak Karen izin, Pak. Saya memberkati tanya dulu kalian. ibunya. Saya tanya dulu ibunya. Ibu yang Terima terkasih. kasih saya mengasihi kalian, Bentar, tidak saya mengasihi kalian. Ibu Kristen yang santun, baik hati ya. Coba saya bertanya sama Ibu ya. Dari tadi saya diam gitu kan. Ibu sebagai seorang Kristen, Tuhan Ibu ada berapa, Ibu? Buka dulu mute-nya, Bu. Satu pasti. Satu lah. Ya, Mana ada apa dua yang Tuhan? Enggak, siapa yang satu itu, Ibu? Yesus Kristus. Bapak berarti bukan Tuhan ya? Bapa dan anak adalah satu. Oh, Pak Karen salah ini ya. Gimana sih Pak Karen? Kalau begitu pertanyaannya gampang begini Abu ya, kalau mau tanya orang yang Tuhannya satu, siapa yang potong kontol Tuhan di kitab Lukas? Stop. Jangan kayak gitu. Potong apa? Pak Karen nggak usah bilang kayak gitu Pak Karen. Ya, bilang aja kemaluan kalau Dewa tidak setuju kayak gitu ya. Tidak setuju Pak Karen bilang kayak gitu. Lukas hari ke-8 Yesus disunat. Nah, manusia apa yang hebat banget bisa kontol pencipta langit dan bumi? Kok jorok gimana sih? Emang Yesus pernah punya kontol ya? Pak Karen, woi. Pak Karen. Kemaluan, woi. Pak, kelamin atau burung lah. Begini saat Turunkan Abuya, turunkan. Aduh, Pak Karen. Diperhalus aja bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus aja Pak Karen. Dia Kristen Bu ya. Kami tidak setuju dia bilang kayak gitu ya. Terlalu vulgar itu bahasanya. Walaupun di Bible itu sebenarnya vulgar semua. Seperti halnya contoh Tuhan Ibu hobinya membuka celana dalam, memperlihatkan aurat. Itu ajaran agama kalian? Lah, dia itu Kristen. Karen itu Kristen, enak aja. Dia karismatik. Bukan itu, dia itu Islam. Islam dia Kalau itu. dia Islam, gua nggak akan turunin dia, woi. Gua nggak akan turunin dia. Dia jadi-jadian itu, bukan Kristen dia tuh. Dia jadi-jadian itu. Gimana taikin lagi Pak Karen? Taikin lagi gimana ini? Taikin lagi nggak? Boleh naikin lagi Abu ya, tapi jangan bilang kayak gitu lagi. Jangan bilang kayak gitu lagi. Naikin lagi, tanya baik-baik dulu Kristen apa bukan gitu loh. Naikin aja. Perlu aku siapa dia, mau agamanya apa nggak saya perlu. 1.000.000% Kristen dia karismatik. Siapa yang sopan dia saya segani. Siapa yang jahat saya sentil. Coba ntar dulu, tanya dulu bentar. Pak Karen, Anda agamanya apa Pak Karen? Kenapa saya diturunkan Abu ya, orang bicara jujur baru. Bang Karen, Bahasanya Pak Karen. Bahasanya diperhalus Pak Karen. Bentar. Begini, yang lebih Saya tanya sopan dulu Pak apa sih? Karen, tadi dulu ditanya baik-baik dulu Pak Karen agamanya apa dulu, jawab dulu ini baru lanjut. Pak Karen agamanya apa? Saya agamanya 1000% Kristen karismatik. Oke, itu ya udah Kristen dia Bu Karolina. Dengar sendiri tahu? Dia itu pendusta itu. Dia ketika dia berbuat jahat, dia bukan pengikut Kristus. Dia pengikut iblis itu. Pengikut iblis. Berarti kitab Wahyu itu kitabnya iblis. Kan saya ikut kitab Wahyu. Gimana dong? Tapi bahasanya yang terlalu vulgar ya Pak Karen ya. Bang Karen, cobalah pahami ya. Kami di sini menghormati loh. Dewa menghormati Bang Karen. Ya Bang Karen ya. Jangan bilang itu lagi ya. Jangan vulgar ya. Baik, siap Bang Karen, makasih banyak ya. Silakan lanjut Bang Karen. Ya biar bibirnya sama lah. Ya. Pak Karen, coba edukasi Carolina itu loh. Kenapa meragukan Anda sebagai Kristen Pak Karen? Ya. Saya Ibu Carolina Kristen karismatik ya. Jadi saya bukan pro setan atau katolog.
apalagi adventure, bukan ya. Saya mau mengajarkan kebenaran yang tertulis, bukan kebenaran yang dibuat-buat biar dapat perpuluhan duit banyak. Ya, saya tidak Coba cari biar jemaat. netizennya yakin, Pak Karen, biar netizen yakin di rumah Pak Karen kan ada salib tuh di belakang bangku. Nah, tunjukkan kalau salibnya. kita salib dibikin kayu bakar, bro. Nggak ada, kita karismatik nggak pakai salib. Karena buat kami orang karismatik, ada kayu salib. gambar salib itu ada spirit, ada jinnya. Begitu loh. Tapi Pak Karim masih ada gereja toh Pak? Saya sebulan sekali baru gereja. Kalau tidak setiap hari, kan Yesus setahun sekali gereja. Gereja apa namanya Pak? Saya. Ya. Saya gerejanya untuk sekarang di ini GBI. Oh GBI. Gimana dong, Bu Caroline? Ya, percaya tuh Bu Caroline dia Kristen. Jangan biar Ibu Caroline tidak jijik, masa suruh pakai apa filter tadi, nanti Ibu Caroline jijik lagi. Biar Ibu Caroline inilah. Kayaknya cocok ini, sejodoh ini kayaknya nih. Ah, nggak mau saya tidak. Kenapa Pak? Saya senang yang bungkus. Rambutnya terurai loh itu. Hah? Rambutnya terurai Pak. Rambutnya kayak itu, kayak rambut jagung. Waduh. Enggak gini, Daeng izin sedikit, Pak Karen gini ya, Ibu Caroline ini kan ketika dikasih pemahaman oleh kami Muslim itu, meskipun data ditunjukin, dia selalu bilang kalian tidak punya Roh Kudus karena kalian Muslim. Nah kan ini Pak Karen Kristen nih. Pak Karen mengakui nggak bahwa di dalam diri Pak Karen ada Roh Kudus? Ya kalau orang karismatik rata-rata punya Roh Kudus. Kalau Protestan sama Katolik sama Advent nggak ada. Kok ada pro apa tadi? Sedikit dari Dewa coba ya. Pak Karen sedikit dari Dewa. Pak Karen ini kan sekarang saya ngomong. Sebentar. Pak Karen ini kan berpengalaman soal perempuan. Kira-kira Bu Caroline ini bau nggak? Kira-kira menurut Pak Karen? Bau nggak? Dia nggak bau sih kalau dia berbibir merah begitu. Abu ya. Tapi sekarang saya mohon maaf Ibu Caroline. Ibu Caroline kok rambutnya kayak itu, rambut jagung. Semua di Enggak Bu gini, gimana kalau dikasih pemahaman sama Pak Karen, kan dia sesama dia Kristen juga. Coba Ibu Caroline ajar saya lah tentang kekristenan yang benar, coba. Pakai data ya, saya bawa data juga nanti. Kekristenan yang benar adalah sama seperti karakter Yesus Kristus. Barang siapa, nah Abu ya, diamkan dulu dia. Kata Yesus tadi, siapa yang memanggil aku Tuhan, aku sudah melakukan mujizat katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyalah kamu pembuat kejahatan. Nah orang-orang seperti inilah. Ya. Katanya pengikut Yesus, tapi omongannya masih kotor. Itu bukan pengikut Yesus. Jelas. Kata Yesus, di situ ditulis begitu. Ada di ayatnya di mana Yesus sendiri mengatakan ketika dia berkata pengikut Yesus, tetapi dia masih dalam berbuat kejahatan dan dalam kejahatan hidup dalam kedosa, dia bukan pengikut Yesus tetapi dia pengikut iblis. Oke, sekarang saya balas lagi sama Ibu, bisa? Dan jelas dari buahnya lah, dari buahnya lah kamu mengenalnya katanya. Nah dari buahnya, mana mungkin orang yang baik itu adalah pengikut Yesus? Mana mungkin orang yang jahat dan berkata kotor itu pengikut Yesus? Bukan. Itu nggak ada ajaran Tuhan Yesus. Oh, jadi Yesus ajaran Tuhan Yesus, kata kotor menurut Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah-buah roh. Buah-buah roh apa buah-buah dada nih? Kan kotor otaknya kan, itu bukan pengikut Yesus, itu dia iblis. Oke, karena kau bicara kata-kata kotor, sekarang saya buka. Coba kau buka kitab ya. Yesus mengatakan perempuan Samaria itu anjing. Jangan roti disiapkan buat anak, bukan buat anjing. Sama orang Yahudi Yesus mengatakan, hai kalian keturunan ular beludak, apakah itu tidak kotor? Saya meneladani Yesus loh. Gimana dong? Yesus mengatai perempuan Samaria yang udah sakit pendarahan dikatai anjing lagi. Kira-kira menurut kau itu perkataan bersih apa perkataan kotor?
Ayo Ibu buktikan ibu ini bahwa ibu ini paham biblos. Ayo Bu. Ya, siapa nih yang diilhami Roh Kudus? Silakan siapa ini? Saya tidak dengarin kata-katanya tadi. Saya sudah mute tadi. Yesus mengatakan kepada perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mengatakan bahwa roti itu dikasih buat anak, bukan buat anjing. Jadi perempuan Samaria itu dikatakan anjing sama Yesus. Apakah itu perkataan bersih atau perkataan kotor? Itu perumpamaan namanya, bukan di kitab lain Yesus mengatakan jika engkau tidak bisa membenci bapak ibu. Aduh ya, saya tidak mau. Engkau tidak layak di hadapan berbicara dengan orang ini, dan saya bilang di sini saya berkata, bertobatlah sebelum kerajaan Tuhan Yesus datang dan berilah dirimu dibaptis. Dan terima kasih buat di sini semuanya. Saya mohon maaf atas saya sudah dibaptis. Ibu dibaptis pakai apa ini? Berkata-kata salah, saya mohon maaf jika ada yang menyakiti hati kalian. Mohon maaf ya. Saya berdiri dulu dan terima kasih. Jangan sok kudu. Ibu baca lagi biblosnya ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, baca lagi biblosnya ya. Pak Karen sih terlalu vulgar. Gimana sih Pak Karen ini? Ngomong sama perempuan aja vulgarnya minta ampun. Nah, dijepat sama saya Pak Karen. Resikonya kalau dibilang Yesus satu-satunya Tuhan ya begitu Abu ya. Gimana sih? Masa di bapak dibuang? Jangan vulgar, terlalu vulgar juga kagak enak Pak Karen. Gimana sih? Yang kemarin yang naik lagi Abu ya. Iya nih saya coba. Tapi serius loh Pak Karen. Kok Pak Karen ini agak lain dari yang lain pemahamannya, agak bingung. Ya, saya agak lain karena saya yang tertulis Abu ya. Kalau nggak tertulis ngapain tak ikuti? Oke, saya sapa dulu Mr. Ben. Mr. Ben Muslim apa Kristen, Bro? Assalamualaikum, Muslim Bang. Siap. Abangku, nggak apa-apa di bawah dulu ya, biar berlanjut dulu. Afwan ya. Iya siap. Oke, sehat-sehat abangku ya. Masya Allah, siap abangku. Assalamualaikum. Aduh, berserak. Nah, Pak Huta Galung, Pak Richard, semuanya pada mundur, gak mau naik kalau ada Pak Karen. Heran gua. Heran. Ada nih Pak Huta Galung, ada Pak Huta Galung, ada Pak. Ya maklum. Nih Pak Huta Galung, selamat sore Pak Huta Galung. Selamat sore brother. Oke, Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Bentar dulu Pak Karen, bentar. Pak Huta Galung gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bang. Oke, semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya Pak Huta Galung, gimana? Sekarang Anda ini posisi Kristen yang Tuhannya ada berapa? 1, 2, apa 3 Tuhan Pak Huta Galung? Tuhannya satu, Bang. Satu. Pak Karen ini beda dari gimana sih? Satu. Lanjut. Tuhan satu. Disabilitas dong. Berarti pantatnya Yesus ada 2 Pak Huta Galung atau apa satu ini? Ya sebagaimana anatomi manusia sama Bang. Sama. Satu. Coba Pak Huta Galung baca Wahyu 22 ayat 3, coba baca. Bacalah. Dalam teori hukum siapa yang mendalilkan dia membaca. Tadi, di situ dikatakan bahwa tidak akan ada lagi laknat tata Allah dan ada pemisahan dan tata anak domba. Ada berapa tahta di situ Pak Huta Galung? Tata anak domba, tata anak Allah. Ya. Kalau kita baca letter let itu 2 tahta. Ya. Kalau dibaca tidak letter let berarti 1 pantat. Betul. 1 pantat bisa. Ya. Kalau sudah 1 pantat berarti kan. Tapi kalau baca secara letternet 2 tahta begitu, kan begitu. Kemasian dong Yesus berarti pantatnya ada 2. Itu gimana maksud penjelasannya? Alkitab. Waduh, bentar. Abang dulu nih. Penjelasannya Bapak bagaimana kalau begitu? Sebentar Bang, aku selesai dulu ini. Kita hormati Bang. Abang dulu lah, aku stop dulu. Oh ya bunyi masjid ya. Wah, dia dekat masjid ya. Di sini juga lagi adzan ya. Saya mute dulu ya. Ini luar biasa Pak Huta Galung menghormati adzan. Lanjut, keren.
Saya rubah filter lah biar apa serupa dan segambar dengan Pak Huta Galung. Kalau tadi kan segambar dan serupa dengan ibu itu. Saya juga kadang bisa berubah wujud. Kadang wujud yang bicara, kadang enggak begitu. Kadang nanti saya bikin pakai filter 2 pantat nanti sebentar. Masa saya mirip Taipudin? Taipudin agak lebar bibirnya. Saya enggak lebar banget kalau saya. Ada aja. Saya kena tombak kemarin apa Buya? Tapi ngomong-ngomong mukanya Karen ini kayak Saripudin ya. Gimana? Kenapa sih ditampilin begitu-begitu Pak? Yang standar aja Pak wajahnya Pak Karen. Yang standar aja. Saya ngikuti dengan teman pembicara saya. Kalau dia berupa manusia, saya jadi manusia. Kalau dia berupa hewan, saya berupa hewan. Begitu loh. Udah jadi manusia aja Pak, jadi manusia aja dulu. Jangan, nanti banyak yang naksir di bawah. Istri saya 4 janda. Nanti ada yang janda naksir gimana? Siapa yang tanggung jawab, ayo? Istri Anda 4 janda, gimana sih orang janda kok punya suami? Oh, udahlah. Jadi menurut Pak Karen ini Tuhan yang sebenarnya yang mana Pak Karen? Ya Tuhan yang sebenarnya pencipta langit dan bumi ya itu Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus bukan. Yesus Kristus kan diangkat sama Paulus botak gondrong samping. Loh diangkat jadi apa Pak? Diangkat jadi Tuhan. Oh jadi Anda nggak setuju kalau Yesus itu Tuhan? Ya enggak lah, masa di mana Yesus ada menciptakan langit dan bumi? Enggak ada di kitab Kejadian nama Yesus Kristus. Waduh. Kalau begini Pak Karen banyak musuh ini. Mau biar apa dimusuhin? Sebenarnya Bang Andi mau nyerang Pak Karen nggak jadi. daripada ngikuti para goblok-goblok nih, ngapain? Jangan terlalu kencang Pak bahasanya, nanti kena ini. Terkena banned lagi akunmu Karen. Oke Bang. Ya silakan Pak. Yang satu ini siapa namanya SHT ini? Oke. Ya. Tagalog. Oke Bang. Jadi di dalam saudaraku, dalam Alkitab kami itu ajaib Bang. Jadi Allah yang bukan 3 dimensi coba dinarasikan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh manusia yang ber3 dimensi, sehingga susah untuk menyatakan Allah yang bukan 3 dimensi, maka perlu personifikasi. Maka ketika kita membaca seolah-olah itu 3 dimensi, padahal hakikatnya tidak. Contoh, di dalam diri saya ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Kalau kita narasikan secara letterlet, harusnya ada 3 kursi dong, 3 pantat. Tapi nyatanya saya di alam 3 dimensi memerlukan 1 pantat saja. Walau di dalam saya ada keesaan, singular yang plural. Kurang lebih demikian memahaminya abangku. Tetapi lagi-lagi aku tidak mau mengakui Yesus itu Tuhan, gak apa-apa. Sebetulnya abad keempatnya Yesus dipaksa Allah Bang. Jadi untuk syarat selamat enggak mengaku Yesus Allah kok Bang, tapi cukup kau terima dia majikanmu, itu yang benar brother. Silakan Bang. Begitu. Saya menghormati Yesus lebih tinggi sedikit daripada Presiden Prabowo. Tapi saya tidak menghormati langit dan bumi karena di dalam kitab Kejadian tidak ada nama Yesus Kristus. Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi pencipta langit dan bumi? Tidak ada. Dia manusia biasa yang memiliki firman sesuai Yohanes 1 dan Wahyu 1 ayat 8. Begitu loh bro.
Jadi kalau dibilang Yesus Kristus pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan, ya kalian harus bertanggung jawab, memberikan bukti siapa manusia yang berani potong kemaluannya gitu loh. Kok ada manusia bisa potong kemaluan Tuhan? Aja Pak, disunat bukan dipotong, disunat. Ya sama dipotong disunat, ya apa bedanya Handi? Andi ini ada lagi ngurang. Kalau dipotong kan kepotong Pak, kalau disunat dikit doang yang keluar gitu loh. Iya kan intinya kan dipotong itu. Emang kalau disunat itu cuma diceplok begitu, cuma disemprot begitu. Kulupnya doang yang keluar Pak, kalau dipotong itu hilang sepotong gitu loh. Oh, ya iya memang hilang sepotong. Masa hilang semua gimana sih? Bang Karen, sebelum saya lanjut ganti dulu filternya. Soalnya aku berpikir berhadapan dengan Saifuddin Ibrahim. Apalah. Kan, gue bilang apa tadi? Mirip Saifuddin. Gak percaya kan? Ya saya gantilah Tagalog lah. Pak, yang normal aja Pak. Nah, si Udin datang gini. Ya normal aja Pak. Ya, normal ya, sebentar lah. Teman-teman, udah gue bilang tadi mirip Saifuddin. Iwan Pila, tap layarnya Iwan Pila. Aduh, 19K ini nggak naik angkanya. Kalau begini masih bisa tidak? Janganlah Pak, nggak bagus lah itu. Pusing kepala Pak. Pusing orang Bang kalau pusing kepala Pak, ya normal aja. Normal. Iya Pak. Tak. Tahu malu dia menunjukkan jati dirinya. Waduh, dia ini. Tapi ini hostnya sama kopi nggak enak. Takutnya ada yang kejanda kesangsang di bawah. Aman Pak, aman. Ya kan. Mohon maaf ya itu. Normal ternyata ganteng abang ini. Di sini lagi membahas agama bukan membahas rumah tangga. Silakan Mutagalung. Lanjut. Oke Bang, jadi sejak kapan walaupun saya percaya dia itu esensinya Allah, tetapi untuk syarat keselamatan, disclaimer, sejak kapan Yesus dipaksa Allah? Itu sejak abad ketiga, keempat. Nah disitulah terjadi kontekstualisasi. Abad ketiga orang-orang dipengaruhi oleh filosofi. Tentu dibutuhkan penjelasan instrumen yang bersifat filosofi. Lahirlah Trinitas dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi untuk syarat keselamatan nggak perlu mengakui Yesus Allah kok. Cukup kau jadikan dia majikanmu, itu yang benar. Untuk apa? Kau teladani kasihnya, bukan kau teladani hal-hal lahiriahnya. Begitu Bang, itu dulu Bang. Oke, sebelum ditanggapi Pak Karen izin Pak Karen